teman-teman yang pada iLearn Mikroekonomi yang kedua pada malam hari ini. Sebelumnya kalian bisa download materi yang bakal aku sampaikan hari ini di bit.ly/iLearnAra. Oke, terus sebelumnya materi ini itu materi catatan gue pas dulu mikroekonomi itu gue dapetinnya dari tutor gue dulu Kak Eben. Jadi uh, uh, ini oke. Terus, oke, jadi kan di minggu yang lalu kita udah belajar tentang eh, kurva demand, kurva supply, elasticity, dan juga consumer, consumer behavior. Kita udah belajar tentang indifferent curve, budget line, dan sebagainya. Nah, ini kita bakal lanjutin sedikit tentang bab consumer behavior. Yang pertama, di consumer behavior itu ada yang namanya price consumption curve atau kurva PCC. Nah, kurva PCC itu adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen akibat perubahan harga satu barang. Jadi, kita kan udah belajar bahwa kurva bahwa kurva budget line itu dapat berotasi dan juga dapat bergeser kan. Nah, ketika ketika ada perubahan harga satu barang, maka kurva budget line itu dia bakal berotasi keluar atau ke dalam. Nah, pada kasus ini terjadi penurunan harga barang X sehingga kurva budget line-nya itu berotasi keluar pada sumbu poros Y. Nah, di keseimbangan yang baru itu ada di titik B ini. Jadi setelah dia berotasi, sorry ini titik B. Jadi setelah dia berotasi, terdapat titik keseimbangan baru, kurva budget line dan juga indifferent curve di titik B dari titik A. Nah, titik-titik ini kalau kita gabung, itu namanya kurva PCC atau Price Consumption Curve. Akibat dari perubahan harga barang X. Nah, kurva PCC ini kita bisa turunkan menjadi kurva individual demand. Jadi kita tarik garis dari sini ke sini dan juga di titik baru kita tarik garis. Nah, individual demand seperti yang udah kita pelajari di minggu lalu itu bentuknya adalah downward sloping. Jadi di titik A ke B ini itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan harga barang X dan juga sebagai akibatnya, maka quantity of demand dari barang X itu akan naik. Jadi dari titik A ke titik B ini adalah turunan dari kurva PCC atau Price Consumption Curve. Nah, selanjutnya ada yang namanya Income Consumption Curve atau kurva ICC. Kurva ICC itu adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen akibat perubahan pendapatan. Jadi, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalkan kurva budget line itu dapat berotasi dan bergeser. Nah, ketika bergeser, itu terjadi perubahan income dari orang tersebut. Jadi, dia bisa bergeser ke kanan. Dia bisa bergeser ke kanan. Nah, di titik keseimbangan baru dari titik A ke titik B ini, itu kita bisa tarik garis dan kita bisa tarik garis menjadi income consumption curve. Jadi dari titik A ke titik B ini adalah income consumption curve atau kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen akibat perubahan pendapatan. Nah, di titik A ke titik B ini kita bisa turunkan, tapi bukan sebagai kurva demand seperti yang tadi, tapi sebagai kurva angel atau angel curve. Angel curve itu apa sih? Angel curve itu adalah kurva yang menjelaskan relasi income dengan barang yang kita konsumsi. Jadi pada kurva ini titik vertikalnya atau garis vertikalnya itu income, sedangkan horizontalnya itu adalah quantity demand, quantity dari barang X. Nah, angel curve ini berbeda bentuknya antara barang normal dan juga barang inferior. Ketika barang itu normal, maka angel curve-nya berbentuk
upward sloping. Karena apa? Karena ketika barang normal, ketika pendapatan kita naik, maka quantity of demand dari barang tersebut, dia tuh bakal naik juga, hubungannya positif. Makanya angel curve-nya dia tuh bakal upward sloping. Nah, berbeda dengan barang inferior, ketika kurva ICC itu diturunkan, dan barang tersebut itu barang inferior, angel curve-nya dia tuh bakal berbentuk upward sloping. Karena ketika income orang tersebut naik untuk mengkonsumsi barang inferior, quantity of demand dari barang tersebut itu akan turun. Makanya dia berbentuknya upward sloping. Nah, jika digabung angel curve ini bentuknya seperti ini. Ketika upward sloping ketika barang tersebut adalah barang normal, dan downward sloping ketika barang tersebut adalah barang inferior. Oke. Terus selanjutnya ada juga efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi, apa sih efek substitusi itu? Efek substitusi itu adalah efek yang menggambarkan perubahan konsumsi akibat perubahan price ratio pada tingkat utilitas yang sama. Di sini, kalau misalkan kalian buka filenya, itu aku bedain jadi 3 kondisi. Yang pertama, kondisi yang pertama adalah ketika harga dari X tersebut turun. Jadi mungkin ini aku hapus dulu aja kali ya. Jadi uh, se ketika uh, keti oke. Ya, jadi ketika harga X itu turun, maka yang terjadi adalah kurva budget line dia akan berotasi keluar dengan sumbu poros Y kan. Karena dia bisa lebih banyak mengkonsumsi barang X. Nah, efeknya apa? Untuk efek substitusi seperti definisinya, dia tuh efek yang menggambarkan perubahan konsumsi akibat perubahan price ratio pada tingkat utilitas yang sama. Jadi ketika harga barang X itu turun, price rasionya itu akan berubah. Berubahnya digambarkan menjadi budget line yang baru itu akan jadi lebih landai pada tingkat utilitas yang sama, pada tingkat IC yang sama. Jadi di sini kita perlu menggambarkan garis BL bantu atau kayak ada yang titik-titik itu, yang ini di yang garis biru putus-putus ini adalah BL yang baru, BL yang lebih landai. Nah, dari titik A ke titik B ini yang namanya disebut sebagai substitusi effect di utilitas yang sama, tapi pada BL yang lebih landai. Nah, eh, sedangkan lalu eh, di perubahan akibat barang X ini juga terjadi efek pendapatan. Nah, efek pendapatnya ini asumsikan bahwa barang ini adalah barang normal. Jadi, ketika harga X turun, maka real income dia akan naik dan juga konsumsi barang terhadap X itu juga akan naik. Jadi keseimbangan yang baru itu eh, di di persinggungan antara kurva IC yang kedua dan juga budget line yang baru di titik C. Tapi dengan konsumsi X yang lebih banyak. Ini yang dinamakan income effect ketika barang tersebut adalah barang normal. Nah, total efeknya itu adalah titik A ke titik C. Jadi, uh, gabungan dari substitusi effect dan juga income effect-nya dari titik A ke titik C. Jadi, ketika barang tersebut barang normal, jika kita turunkan ini terhadap kurva individual demand, maka kurva individual demand-nya itu akan lebih landai. Gitu. Jadi, ketika harga barang X turun, maka konsumsi terhadap barang X itu akan naik. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu sama. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal substitusi effect,
karena namanya itu menggantikan substitut. Jadi ketika ada salah satu barang X itu turun atau naik, itu dia bakal eh, mengurangi salah satu konsumsi dari barang yang satu dan dia gantikan dengan pertambahan konsumsi dari barang yang satunya. Jadi substitusi efek itu pada setiap kondisi itu selalu sama. Jadi dia tuh selalu mengurangi konsumsi dari barang Y. Di sini dia mengurangi konsumsi dari barang Y dan dia menambah konsumsi dari barang X, barang yang turun tadi. Karena ini barangnya turun. Gitu. Nah, yang membedakan itu income effect-nya. Di kondisi yang kedua ini, kita asumsikan bahwa barang X adalah barang yang sifatnya inferior. Ketika barang tersebut barang inferior, maka ketika harga X naik, maka dia tuh akan mengurangi konsumsi dari barang X. Tapi di sini jadi dari titik B di keseimbangan yang baru, di kurva IC yang baru dan juga budget line yang baru, dia tuh bakal geser ke kiri. Bukan geser sih. Dia tuh dari titik B ke titik C. Jadi konsumsi X-nya itu bakal lebih rendah dari titik B ke titik C. Nah, di titik ini tapi ketika barang tersebut barang inferior, substitusi efeknya itu lebih besar daripada income efeknya. Jadi substitusi efeknya akan lebih besar daripada income efeknya. Jadi total efeknya itu tetap menambah konsumsi dari barang X, tapi nggak sebesar kalau misalkan barang tersebut adalah barang normal. Jadi jika diturunkan ke kurva individual demand, dia tuh bakal kurvanya akan curam. Karena ya pertambahannya ketika harga barang X itu turun segini, dia tuh nggak sebesar ketika barang tersebut adalah barang normal. Gitu. Jadi ya bedanya bisa teman-teman udah bisa tahu ya dari kondisi yang pertama sama kedua, yang bedanya itu ketika dia ya income effect-nya tergantung di apa barang itu barang normal atau barang inferior. Nah, mungkin tipsnya nanti kalau misalkan ujian, kalian bisa gambarin harga barang yang berubah itu eh, di ini horizontal. Jadi barang yang berubah itu kalian taruh dia di titik horizontal ini. Jadi gambarnya tetap kayak gini tergantung dia barang eh, normal atau barang inferior atau barang given di kondisi yang ketiga. Nah, kalau kondisi yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, kalau substitusi efek itu setiap kondisi itu dia selalu mengurangi konsumsi barang salah satu dan dia menambah konsumsi barang yang lain kan. Jadi substitusi efeknya tetap dari A ke B. Jadi dia tetap menambah konsumsi barang X. Tapi bedanya ketika barang tersebut adalah barang given, dia akan mengurangi konsumsi pada barang X, tapi sampai mengakibatkan income effect-nya itu lebih besar daripada substitusi effect-nya. Makanya jadi income effect-nya itu di sini kalau kita tarik dari titik B ke titik C, maka income effect-nya lebih besar kan dari substitusi effect-nya. Nah, total effect-nya kita bisa tarik garis dari titik A ke titik C, itu jadinya negatif. Jadi ketika barang tersebut barang given, itu dia tuh bakal negatif ini. Jadi demand curve-nya itu bakal upward sloping. Jadi ketika harga barang tersebut turun, maka kuantitas ininya tuh bakal turun gitu. Akibat ya ini income effect atau substitusi effect-nya lebih eh, akibat itu tadi kondisi itu. Jadi kalau di recall eh, kalau barang normal, dia substitusi, dia total efeknya akan besar. Kalau misalkan eh, dia barang inferior, substitusi efeknya akan lebih besar daripada income efeknya. Terus kalau misalkan barang given, itu income efeknya akan lebih besar dari substitusi efeknya. Gitu. Oke, mungkin gue lanjut. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke bab teori produksi jangka pendek. Kalau nggak salah, ini tuh week 4, 5, atau kayaknya week 4 deh. Oke, jadi kan sebelumnya kita ngomongin tentang consumer behavior. Kita punya income, kita punya indifferent curve dan juga budget line, di mana sebagai konsumen ya kita memaksimalkan utilitas dan juga kita harus menyesuaikan dengan constraint kita, yaitu budget line. Nah, sekarang kita belajar dari sisi produsennya atau teori produksi. Nah, sebenarnya teori produksi itu ada dua, ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang jangka pendek itu dia memakai satu input aja. Maksudnya apa? Nanti jadi gini, ketika kita memproduksi, kita kan perlu input, kita perlu eh, faktor produksi yang udah mungkin kita udah jelas, mungkin kita udah belajar di PS1 ya, kalau input itu ya ada land, labor, capital, dan entrepreneurship. Melalui proses produksi, kita menghasilkan yang namanya output yang kita produksi atau key. Nah, di sini, di input ini kita butuh yang namanya cost atau biaya. Biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi. Dari barang ini kita mendapatkan revenue atau penerimaan gitu. Dari cost dan revenue ini kita bisa menyimpulkan apakah proses produksi yang kita lakukan itu profit atau loss. Nah, untuk teori produksi jangka pendek, fungsi produksinya itu eh, key atau output itu fungsi dari L dan K, labor atau capital. Jadi sebenarnya kalau misalkan di teori produksi itu, kenapa kita cuma pakai land sama labor? Karena, sorry, kenapa kita pakai labor dan capital? Karena itu yang bisa kita hitung gitu, yang bisa exact eh, penghitungan yang kita hitung itu dari dari labor dan juga capital. Nah, ketika jangka pendek, labornya itu adalah variable cost dan juga capitalnya itu adalah fixed cost. Jadi ketika jangka pendek, ada salah satu dari input atau faktor produksi yang kita punya itu fix. Dan di sini itu capital. Karena ya labor kita bisa nambah gitu walaupun di jangka pendek. Jadi kalau misalkan tulis, eh, kita tulis itu jadinya seperti ini. Jadi capitalnya tetap, labornya bisa bertambah gitu. Nah, di sini itu ada yang namanya total produksi atau atau key itu tadi. Total produksi yang bisa kita produksi, output yang bisa kita produksi melalui kombinasi capital dan juga labor yang kita punya. Ini biasanya bentuknya fungsi. Ini aku nggak tulis fungsinya apa, tapi anggaplah ada fungsinya terus hasilnya 10 gitu ya. Nah, terus ada juga yang namanya marginal produk. Jadi marginal produk itu adalah ketika kita menambah satu jenis barang, itu berapa pertambahan produk yang kita hasilkan gitu. Jadi ketika kita menambah satu input, berapa tambahan produksi atau tambahan eh, kuantitas produksi yang kita bisa peroleh. Rumusnya itu turunan dari total produksi atau DOTP dibagi DOL. Turunan total produksi terhadap labor. Nah, ada juga AP atau average product. Average product itu ketika total produksi dibagi dengan labor. Jadi total produksi dibagi dengan labor atau variable cost yang kita punya gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita gambarkan total produksi itu dia akan naik dari sini lalu dia akan turun. Nah, di total produksi ini dia turun ketika MP sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita tarik dari sini, dia tuh akan dia tuh akan dia tuh bakal
turun ketika marginal produksi sama dengan nol gitu. Nah, di sini ini juga ada kurva MP dan juga kurva AP. Jadi kurva MP dan juga kurva AP, kalau marginal produksi, dia tuh bakal naik awalnya. Dia tuh bakal naik. Nah, kenaikan ini tuh sebagai akibat dari spesialisasi. Atau kalau misalkan gampangannya gini, kalau misalkan kita berproduksi, kita butuh pekerja kan. Nah, ketika kita butuh pekerja, pekerja satu aja tuh nggak cukup untuk ketika kita nambah, pertambahannya itu lebih banyak gitu. Jadi produksi yang kita bisa produksikan itu lebih banyak. Terus pas kita nambah untuk ketiga pekerja, ternyata tambahan produksinya juga bisa lebih banyak gitu. Karena terjadi spesialisasi, karena eh, terjadi eh, spesialisasi tuh kayak mereka semua tuh punya tugas masing-masing gitu. Nah, low diminishing return itu terjadi ketika tambahan pekerja ini itu tuh nggak menambah produk sebanyak ketika kondisi sebelumnya. Nah, low diminishing return itu ketika 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 nambah produk yang kita hasilkan tuh nggak sebesar itu gitu. Jadi namanya low diminishing of return. Nah, kurva MP itu juga akan memotong kurva AP atau average product pada titik maksimum. Jadi eh, ketika ini turun, maka dia tuh akan memotong di sini, terus AP-nya juga akan turun. Jadi MP sama dengan AP ketika AP pada kondisi maksimum. Gitu. Semoga eh, apa yang gue jelasin bisa dimengerti ya, teman-teman. Oke, terus selanjutnya kita udah ngomongin tentang eh, pada jangka pendek. Selanjutnya kita bahas tentang teori produksi jangka panjang. Nah, yang seperti aku bilang tadi, ketika produksi jangka pendek, itu ada yang namanya fixed cost dan juga variable cost. Nah, ketika jangka panjang, semuanya itu menjadi variable cost. Jadi, ketika semuanya variable cost itu, jadi nggak ada yang fix seperti ini. Jadi, capitalnya dia tuh juga bisa nambah, karena ya emang udah di jangka panjang gitu. Jadi, semuanya nggak ada yang fix. Semuanya bisa nambah. Nah, di teori produksi jangka panjang ini ada yang namanya isoquant. Apa sih isoquant itu? Isoquant itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input di produksi yang menghasilkan kuantitas yang sama. Maksudnya apa? Jadi, kombinasi dua input yang diproduksi, yaitu input produksi itu capital dan juga labor, yang menghasilkan kuantitas yang sama. Jadi di titik isoquant ini, dia tuh key atau total produksinya itu tuh akan sama. Semakin ke sini berarti semakin besar. Nah, dia itu bentuknya cembung ke arah origin gini dan bentuknya downward sloping. Terus slope dari kurva isoquant itu namanya adalah marginal rate of substitution. Itu bisa didapat dari MPL dibagi dengan MPK atau turunan dari total produksi terhadap labor dibagi dengan turunan total produksi terhadap capital. Itu namanya marginal rate of substitution. Atau ini. Titik ini tuh namanya MRTS. Nah, selanjutnya ada ada isoquant dan juga ada isocos. Nah, isocos itu apa? Isocos itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input yang diproduksi untuk menghasilkan biaya yang sama. Jadi kalau yang ini kuantitas yang sama, kalau isocos itu di titik-titik ini, di garis ini, itu biaya produksi atau cost-nya itu sama. Nah, persamaannya itu bisa kita tuliskan melalui
Cost sama dengan wage dikali labor ditambah R dikali K. Jadi cost itu kan biaya ya. Kita butuh labor, timbal balik ke pekerjanya itu wage atau gaji. Ditambah dengan berapa capital yang kita butuhkan, ditambah dengan rate yang kita bayar untuk beli si capitalnya gitu. Jadi makanya kenapa rumusnya cost itu wage dikali labor ditambah R dikali capital gitu. Nah ini sebenarnya kayak eh, sama kayak kurva budget line dan juga indifferent curve tapi dari produksi gitu, dari sisi eh, produsen. Nah, untuk nyari titik-titik di sini, kalau misalkan nanti disuruh ngitung, itu di titik-titik ini, itu rumusnya adalah eh, cost dibagi dengan R, dan ketika nyari titik ini, itu rumusnya adalah cost dibagi W. Jadi ketika L sama dengan 0, ketika capital sama dengan 0, gitu. Nah, slope dari kurva isocost itu rumusnya adalah price ratio sama. Tapi untuk POV dari inputnya ya. Jadi price ratio-nya itu rumusnya adalah wage dibagi dengan rate. W dibagi dengan R. Nah, gitu. Nah, terus jadi apa sih hubungannya gitu? Kita bisa menghitung keseimbangan produsen melalui kurva isoquant dan juga kurva isocost. Nah, nah kurva isoquant dan isocost itu ketika bersinggungan dia tuh bisa meminimumkan cost yang ada dengan constraint quantity. Jadi di titik producer equilibrium ini, dia tuh eh, apa ya, kayak produksi yang optimum gitu. Karena dia dapat meminimumkan cost yang dia punya dan juga quantity eh, yang besar gitu, yang bisa dia capai. Nah, equilibrium ini terjadi ketika kurva isoquant bersinggungan dengan kurva isocost di titik merah ini. Itu terjadi ketika MRTS atau slope isoquant itu sama dengan price ratio atau slope isocost. Nah, rumusnya berarti tinggal MPL dibagi MPK sama dengan wage dibagi dengan rate. Nah, nanti kita langsung uh, exercise. Nah, di sini kita punya informasi. Kita punya informasi uh, fungsi dari produksi. Jadi fungsi dari produksinya kita punya 10 dikali L pangkat 0,5 dikali K pangkat 0,5. Kita juga punya informasi mengenai gaji dan juga rate-nya. Nah, pertanyaannya, berapa labor dan juga capital dan juga cost untuk menghasilkan kuantitas sebesar 100? Jadi, kita disuruh cari L dan K-nya. Di langkah pertama yang eh, kita kerjakan itu mencari L dan K. Caranya adalah kita M, samakan MRTS dan juga price ratio. Jadi MPL dibagi MPK atau MRTS dibagi wage dan juga rate. Nah, MPL ini kan tadi uh, turunan Q terhadap turunan L dibagi turunan Q terhadap turunan K sama dengan wage dibagi R. Nah, kita kan punya fungsi ini ya. Jadi kita tinggal turunkan terhadap eh, terhadap L yang pertama. Oke, jadi kalau kita turunkan berarti terhadap L berarti
0,5 ini bisa ke depan kan? 0,5 terus dikali L. Kalau nurunin sesuatu itu pangkatnya dikurangin 1, jangan lupa. Terus dikali K pangkat 0,5. Terus dibagi ini berarti yang bawah itu sama 10, tapi diturunkan terhadap K. Jadi dia 0,5-nya ke depan, L-nya tetap, tapi K-nya dikurangin 1. Sama dengan wedge-nya 20, R-nya sama dengan 5. Nah, ini 10 kali 0,5 itu kan 5. L-nya jadi minus 0,5. K-nya minus 0,5. Ya, K-nya 0,5. Terus yang bawah juga L, L-nya pangkat 0,5, K-nya pangkat minus 0,5. Kita bisa coretkan equation ini. Ini 20 dibagi 5, 4. Jadi, nah, kalau udah seperti ini, karena kita satuin, jadi L-nya bisa kita turunin ke bawah, jadinya, dan K-nya bisa kita taruh di atas. Jadi, K-nya 0,5, karena kalau misalkan kita pindah ke atas, jadi pangkatnya dia bakal positif. Terus yang bawah juga kayak gitu. Ketika dia pindah, L-nya pindah ke bawah, jadi pangkatnya dia bakal positif. Nah, ini kan bisa ditambahkan. Jadinya 1 pangkat 1, L-nya juga pangkat 1. Ininya 4. Jadi bisa kita simpulin bahwa K sama dengan 4L. Oke, dari sini kan kita belum nemu ya K-nya itu berapa. Jadi kita perlu persamaan lain. Kita perlu, enggak deh, kita nggak perlu persamaan lain. Kita pakai kurva yang awal, karena udah di state di sini kalau misalkan Q-nya itu dia sama dengan 100. Jadi kita bisa tulis kalau si uh, Q-nya itu 100, maka 100 sama dengan kurva dari produksi atau 10L dibagi 0, pangkat 0,5 dikali K pangkat 0,5. Nah, kan-kannya berarti kita ganti dia jadi 4L kan. Jadinya 10L 0,5. K-nya kita ganti. Jangan lupa hati-hati untuk menghitung kayak gini. Jangan sampai kalau nggak teliti, dia tuh jadinya bakal kayak yang kalian pangkatin cuma L-nya aja, 4-nya nggak dipangkatin juga. Padahal K kan sama dengan 4L. Jadi kalau dipangkatin itu dua-duanya gitu. Jadinya 100 sama dengan 10L. 0,5 pangkat 0,5 dikali L 0,5. Jadinya dia tuh bakal 10, L-nya bisa ditambah karena ini perkalian, jadi L-nya pangkat 1, dan 4-nya pangkat 0,5. Nah, pangkat itu sebenarnya sama aja kayak pangkat 0,5 atau setengah. Itu sama aja kayak akar dari 4. Jadinya dia tuh bakal gini. 10L kali akar pangkat 2 dari 4 itu 2 kan. Jadi L-nya 100 dibagi 20. L-nya sama dengan 5. Kita udah tahu kan L-nya. Jadi kita tinggal taruh di persamaan yang udah kita dapat. Jadi 4 kali 5. Di K-nya sama dengan 20. Nah, K dan L udah dapat cost-nya. Jadi kita kan tadi udah belajar. Persamaan cost itu adalah C sama dengan wage dikali labor ditambah R dikali capital. W-nya kita udah diketahui dari soalnya sama dengan 20. Terus L-nya itu kita udah dapat dari tadi, yang ini 5. Terus R-nya kita juga dapat dari informasi soalnya 5. Dan K-nya kita dapat dari sini 20.
Jadi kalau dihitung-hitung ini hasilnya 200. Jadi cost-nya adalah 200. Gitu. Oke. Selanjutnya kita bakal bahas tentang return to scale. Jadi apa sih return to scale itu? Return to scale itu adalah tingkat kenaikan output atau key ketika input, kombinasi input yang kita punya, labor dan capital itu bertambah. Jadi ketika input naik 1%, kenaikannya itu akan 1% juga kah? Atau lebih dari 1%? Atau kurang dari 1%? Kalau sama, itu namanya constant return to scale. Ketika meningkat, ketika lebih dari peningkatannya itu lebih dari 1%, itu namanya increasing return to scale atau IRS. Dan ketika peningkatannya itu kurang dari 1%, itu namanya constant, decreasing return to scale. Ini kayaknya tipe deh. Decreasing return to scale. Nah, kalau diilustrasiin, dia tuh bakal seperti ini. Jadi kalau konstan, dia tuh sama. Kalau increasing, dia tuh bakal uh, naik dulu, terus bakal berkurang ini. Kalau decreasing itu dia bakal uh, penurunannya uh, menurun gitu. Kalau diilustrasikan. Nah, kita langsung ke latihan soal. Nah, diketahui fungsi dari L dan K itu adalah K pangkat 2 dikali L pangkat 1. Nah, eh jadi jelaskan kalau misalkan itu tuh return to scale-nya constant, increasing, atau decreasing gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus assume dulu. Assume dulu ketika L dan K-nya naik, itu kita assume pakai alpha. Jadi fungsinya itu nggak lagi fungsi Q itu nggak lagi terpengaruhi oleh L dan juga K, tapi juga asumsi yang kita buat alpha ini tadi. Jadi fungsi kuantitinya itu jadi seperti ini. Nah, karena ini jadi kita kalikan capital K dan L-nya itu dengan asumsi yang kita buat. Jadi jadinya alpha K pangkat 2, jangan lupa, dan L-nya itu juga diganti dengan ini. Ganti dengan uh, asumsi kita. Jadi kalau kita bisa jabarin ini kan alfa kali pangkat 2, K pangkat 2, alfa pangkat 1, L-nya juga pangkat 1. Nah, kalau misalkan kita bisa gabung, ini kan alfa pangkat 3 kan, K-nya pangkat 2, dan L-nya pangkat 1. Nah, di sini kita kan fungsi ini itu kan sama kayak fungsi ini kan. Ini tuh equation ini tuh sama kayak fungsi L dan K yang ada di soal kan. Jadi kita bisa ubah tuh alfa pangkat 3 nih. Nah, cara untuk nentuin dia itu IRS, DRS atau juga CRS itu pangkat dari si asumsi yang kita buat atau si alfa ini. Karena ini hasilnya 3, maka 3 lebih dari 1 berarti dia increasing return to scale. Sebenarnya gitu doang sih, teman-teman. Terus kondisi yang kedua, kita coba latihan sekali lagi. Sama, kita assume L dan K naik, ada apanya. Terus, jadi kita bikin kayak yang tadi, jadinya alpha K pangkatnya 0, ini 3, ini pangkatnya 0,5, ini pangkatnya 0,5. Terus berarti 3 kali alfa 0,5 dikali K 0,5. Terus alfanya ini juga 0,5 dikali labornya 0,5. Jadi
L-nya itu pangkat 1, terus K-nya pangkat 0,5, nya 0,5, terus ini 3. Ini kita bisa ganti kan. 3 jadi fungsi yang di awal. Pangkat 1. Jadi 1 itu sama dengan 1, jadi dia CRS. Jadi kalau misalkan eh, kita bisa recap, jadi ketika fungsinya itu bentuknya perkalian, misalkan dengan pangkat A dan B, nah ketika A ditambah B itu lebih dari 1, maka itu adalah IRS. Ketika A ditambah B itu kurang dari 1, itu CRS. Dan ketika A ditambah B, ini sorry, ini sama dengan nih. Ini sama dengan 1. Itu constant return to scale. Kalau A kurang dari 1, berarti itu DRS. Nah, ini tapi cara cepatnya. Kalau di ujian, kalian harus pakai cara yang ini. Bisa membuktikan secara kuantitatif. Gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini itu latihan soal. Oke, selanjutnya latihan soal. Oke, jadi ini oke. Yang pertama, ini latihan soal tahun 2020 dan 2021. Di situ bilang bahwa ada your friend, Fasilkom UI alumni, dia tuh pengen buka bisnis baru di apps development. Karena pandemi, jadi banyak startup tuh yang butuh apps development untuk bisnis mereka. Nah, tapi eh, jadi dia tuh si your friend ini eh, butuh seorang programmer atau ini di soalnya ditulis dia butuh L dan juga dia butuh capital atau cloud servernya itu ya dia butuh itulah untuk start producing his apps-nya. Terus dia juga berencana untuk meng-hire eh, beberapa alumni yang digaji sebesar 4 juta per week. Nah, the rental cost of a cold server is 1 juta per week. Jadi ini wage-nya ini adalah rate atau harga dari si capitalnya 1 juta per week. Nah, currently your friend uh, has already sewa 4 cold server. Jadi ternyata dia tuh udah sewa 4K gitu. 4 capital. Nah, untuk mengembangkan app-nya itu, the production function consists of equal proportion of programmer and publisher given. Oh, jadi ini fungsi produksinya adalah Q sama dengan labor pangkat 0,5 ditambah K 0,5. Nah, kita disuruh apa? Kita di sini eh, disuruh berapa banyak sih apps yang bisa dia produce gitu. Ketika dia punya cost sebesar 200 juta. Jadi mungkin kita bisa recap informasi apa yang kita ketahui di sini. Jadi yang pertama, W-nya itu 4 juta, gajinya 4 juta, terus R-nya tadi 1 juta, terus juga fungsinya itu L 0,5 ditambah K 0,5. Terus dia juga bilang kalau kan-nya itu sama dengan 4. Nah, ini in the short term ya. In the short term berarti fix asetnya itu 4 gitu. Terus udah. Jadi kita eh, disuruh cari tahu berapa cost-nya, berapa kuantitinya, berapa key-nya ketika dia punya cost sebesar C-nya sebesar 200 juta. Nah, untuk nyari itu kita perlu nyari jumlah dari L-nya kan.
ketika kita dari persamaan yang bisa kita uh, hitung gitu. Yang pertama, karena kita punya informasi mengenai W, R, K, dan juga C, jadi kita bisa mulai dari persamaan cost-nya. Jadi persamaan cost itu kan labor dikali wage ditambah R dikali K. Cost-nya udah dapat 200 juta, terus L-nya itu kita cari untuk nyari si Q-nya ini, terus W-nya itu 4 juta, ditambah R-nya 1 juta, kali capital-nya sama dengan 4. Jadi ini kalau dihitung-hitung, dia tuh bakal 200 juta dikurangi 4 juta, jadi 196 juta dikali 4 juta L. Jadi ini bisa dicoret kan L-nya, jutanya ini, si juta-juta ini. 196 dibagi 4 itu berarti labor-nya itu kita butuh 49 orang. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung si uh, kuantitas yang bisa kita produksi dari persamaan Q-nya. Karena kita udah tahu informasi mengenai L dan juga kita udah tahu informasi mengenai K-nya. Jadi tinggal kita masukin aja. 49. Kita tulis rumusnya dulu deh. Eh, di L 0,5 ditambah K 0,5. Jadinya labornya 49 pangkat 0,5 ditambah eh berapa? Kayaknya 4. Jadi kalau pangkat 0,5 itu sama aja akar pangkat 2 dari bilangan tersebut ya. Jadi sama aja kayak gini. Ini 7 dan ini 2. Jadi Q-nya sama dengan 9. Gitu. Jadi untuk menghasilkan jadi untuk berapa banyak apps yang akan orang ini hasilkan ketika cost yang dia punya 200 juta itu adalah 9 pieces gitu. 9 apps. Nanti juga kalau ujian jangan lupa interpretasi ya guys. Jadi harus ditulis kalimatnya kayak berarti bla 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 adalah gini. Itu untuk poin yang A. Kita move on ke poin yang B. Poin yang B itu if your friend wants to produce 18 apps per week in the long term, how many programmers atau L dan K yang dia butuhkan dan berapa total cost-nya gitu. Nah, di sini kita bicara tentang long term. Ketika long term, capitalnya tuh juga nggak lagi 4. Jadi capitalnya nggak jadi 4 dan labor-nya juga pasti akan bertambah. Tapi dia kasih informasi mengenai kuantitas yang harus dia eh, produksi. Jadi Q-nya sama dengan 18. Iya nggak sih? Iya, benar. Q-nya sama dengan 18. Sorry, ini poin yang A yang 1. Ini bukan B. Iya, benar. Q-nya sama dengan 18. Jadi, yang ditanyakan cost-nya berapa? Jadi, kalau kita tulis dia di persamaan, jadinya kan sama aja ya 4 juta L ditambah 1 juta K. Tapi kita harus cari tahu L dan K-nya itu ketika Q-nya produce di 18 biji. Jadinya kita bisa masukin ke persamaannya. Persamaannya yang pertama. Ini. Bener nggak sih? Bener-bener. Ya, gini. Jadi cost-nya berapa sih yang ditanyain gitu? Cost-nya berapa? Yang pertama, kita bisa samakan MRTS dan juga price ratio-nya.
MRTS itu MPL dibagi MPK. Sama dengan wage per R. Oke. Nah, MPK itu kan turunan dari si kuantitas terhadap K-nya kan. Sorry, MPL itu kan turunan dari ini terhadap eh, kuantitas terhadap labor. Jadi ketika jadi MPL bisa ditulis 0,5 pangkat L minus 0,5 dibagi 0,5 kali K pangkat 0,5. Dari mana? Dari turunan si fungsi ini. Nah, terus W dan R-nya kita kan udah punya 4 juta. Dibagi dengan 1 juta. Nah, di sini kita bisa eh, coret ini. Jadi L pangkat minus 0,5 dibagi K minus 0,5 sama dengan 4. Nah, buat mempermudah, kita balik posisinya biar dia tuh nggak pangkatnya negatif. Jadinya 0, K pangkat 0,5 dibagi dengan L pangkat 0,5 sama dengan 4. Jadi juga bisa kita tulis di sini. Pangkat K sama dengan 4. Jadi gini. Jadi bisa kita tulis K 0,5 dan 4 kali L 0,5. Gitu. Nah, dari sini kita bisa eh, cari dari persamaan awal tadi kan. Jadi kita bisa eh, cari di sini. Di eh, persamaan cos-nya. Karena kita udah tahu nih, K pangkat 0,5 itu sama dengan 4L 0,5. Jadi untuk cari tahu, jadinya 18 sama dengan L pangkat 0,5 ditambah 4L 0,5. Ini dari sini. Jadinya 4L 0,5, hmm, sorry, ini jadinya 4 pangkat 0,5. Jadi nanti eh dia tuh bakal jadinya akar L ditambah 4 pangkat L. Kok ini 16 sih? 4, 4L. Hmm, ya bener. Jadinya 18 sama dengan akar L ditambah 4 akar L. Gitu. Jadinya di sini L-nya itu eh, jadinya L-nya akar L itu sama dengan 18 dibagi dengan 5. Dari mana ya? Oh,
Oke, gue agak miss bentar. Nah, jadi intinya nanti L-nya itu dia tuh bakal L-nya itu bakal 18 dibagi 5. Nanti gue drop hitungan yang lebih ininya lagi ya teman-teman. Karena ini perhitungannya tuh agak susah gitu. Jadi nanti gue akan rewrite lagi. Intinya dia tuh L-nya tuh bakal 18 dibagi 18 kuadrat dibagi 5. Jadi ini tuh karena ini L-nya itu dipangkatin, jadi buat ngilangin pangkatnya kita perlu eh, dipangkatin lagi gitu. Jadi ketika ini dipangkatin, akarnya hilang, jadi ini tuh 18 kuadrat dikali 5 kuadrat gitu. Jadi L-nya itu bakal 12,96. Terus K-nya itu nanti dapat itu bakal eh, akar K itu bakal dua dua 12 sorry 72 dibagi 5 itu K-nya tuh bakal 5,184 dibagi 25. Nah, terus nanti kita bisa hitung costnya. Ini sebenarnya emang agak hitungannya tuh agak susah gitu. Jadi kalau nggak pakai kalkulator, agak harus apa ya? Agak harus eh ini 1 juta dikali kali 5,184 dibagi 25. Jadi ini bisa dicoret-coret. Jadi hasilnya costnya nanti tuh 2,592 koma ini atau 22.559 juta 259 juta 200 rupiah. Oke, nanti gue bakal kasih linknya yang lebih hitungannya yang lebih proper lagi ya teman-teman. Pokoknya jadi dia tuh bakal seperti yang ini, cuman ini tuh eh, apa bilangannya tuh lebih rumit gitu. Jadi harus benar-benar dihitung. Oke, mungkin akan gue lanjut. Nah, selanjutnya itu ada biaya produksi. Biaya produksi itu juga sama, ada yang jangka pendek sama yang jangka panjang, seperti yang gue bilang tadi. Ketika jangka pendek itu ada total cost, itu terdiri dari fixed cost dan juga variable cost, karena dia jangka pendek, jadi ada fixed cost-nya. Fixed cost itu ya biaya yang dia tuh nggak bakal berubah ketika key yang diproduksi itu bertambah. Jadi dia tuh tetap, walaupun dia produksi nol, dia tuh bakal tetap ada biayanya gitu. Terus ada juga variable cost. Jadi total cost itu kan terdiri variable cost ditambah dengan fixed cost kan. Nah, variable cost ini itu berubah tergantung key atau output yang diproduksi. Nah, ATC itu adalah average total cost atau total cost eh, dibagi dengan output gitu. Dan MC itu marginal cost. Jadi tambahan cost ketika ada tambahan total input. Jadi contohnya ketika punya fungsi produksi TC sama dengan ini, kita bisa identifikasi mana VC dan FC. Seperti yang aku bilang tadi, VC itu atau variable cost itu berubah tergantung key yang diproduksi. Sedangkan fixed cost itu dia nggak berubah berapapun key yang diproduksi. Jadi ketika key-nya 0, kita bisa ganti bilangan-bilangan ini dengan 0 kan. Maka total produksinya itu sama dengan FC gitu. Nah, ATC itu total cost dibagi key. Jadi kalau ini itu kita jadiin average total cost, kita dibagi key, jadi bisa kita hitung jadi seperti ini. Nah, terus MC itu adalah turunan dari total cost terhadap Ki. Jadi bisa kita turunkan fungsi ini terhadap Ki. Jadi diperoleh hasilnya 3 Ki pangkat 2 minus 11 Ki ditambah 150. Gitu. Nah, untuk grafiknya sendiri, itu sisi horizontal, ini tuh
cost-nya, sedangkan ini vertikalnya itu cost, horizontalnya itu adalah key. Di sini VC itu dia tuh bakal lurus gini aja, karena ya dia tetap berapapun key yang diproduksi, dia biayanya sama. Jadi mulai dari sini. Nah, variable cost itu kan mengikuti key yang diproduksikan, jadi dia start dari titik ini. Sedangkan total cost karena pertambahan VC dan FC, maka dia startnya dari sebelah titik ini. Gitu. Nah, selanjutnya ini MC, marginal cost, average total cost, average variable cost, dan juga AFC. Kalau AFC eh, dia tuh bakal dari titik ini ke titik sini lama-lama dia tipis gitu, tapi dia nggak pernah nol. Jadi dia lama-lama kalau ditarik itu dia bakal mendekati Ki. Nah, sedangkan kalau AVC dia tuh bakal kayak gini. Dan juga ATC itu karena total cost itu adalah eh, dibagi ya average dari AVC dan juga AFC, jadi dia selalu di atas kurva AVC dan juga AFC. Sedangkan MC dia tuh bakal memotong AVC dan juga ATC pada titik minimum gitu. Jadi ketika MC kurang dari ATC, maka ATC akan turun. Ketika MC lebih dari ATC itu akan naik gitu. Nah, dalam jangka panjang, karena seperti yang aku bilang tadi, uh, uh, tidak ada fixed cost-nya. Jadi cuman variable cost aja. Jadi kalau jangka panjang ilustrasinya ada banyak ATC gitu di sini. Nah, itu ditarik garis. Jadi long run agregat total long run average total cost yang di sini. Dan MC itu selalu memotong average total cost pada titik minimumnya. Gitu. Ini buat gambaran kurvanya aja. Nah, kalian juga harus bisa untuk menggambarkan ya, karena seingat gue mikroekonomi itu kalau nggak ngitung ya gambar kurva. Jadi harus bisa menggambarkan. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke competitive market, kita bicara soal penerimaan. Seperti yang udah aku singgung di awal tadi kan, ada yang namanya cost yang kita keluarkan untuk melakukan produksi, tapi untuk menghitung laba atau profitnya kita dapat dari revenue atau penerimaan. Jadi penerimaan itu rumusnya total revenue itu P dikali dengan Q. Nah, P dikali dengan Q. Nah, P ini tuh dari inverse demand atau dari fungsi demand gitu. Contohnya ini. Jadi P di sini tuh kalau misalkan nanti diketahui kurva demand bla 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 bla, berarti untuk ngitung TR-nya kalian harus inversin itu, bilangan itu jadi P sama dengan jadinya P sama dengan 50 min Q. Untuk ngitung total revenue-nya berarti 50 min Q dikali Q. Jadinya total revenue-nya ini. Gitu. Terus juga ada marginal revenue. Marginal revenue itu adalah turunan dari total revenue atau turunan dari TR dibagi dengan kuantitas. Jadi turunan dari fungsi yang kita punya. Kalau di sini berarti ini kan Q-nya pangkat Q ke depan jadinya 50 kan. Q-nya ke depan kali 1, 1 kali 50, terus pangkatnya dikurangin 1, pangkatnya dikurangi 1 kan Q pangkat 0, jadinya semua yang dipangkatin 0 kan 1, jadinya 50 minus 2Q. Terus untuk selanjutnya itu ada juga average revenue. Average revenue itu adalah total revenue dibagi dengan Q atau rata-rata revenue yang kita terima gitu. Berarti tinggal dibagi dengan Q. Jadi bisa kita eh, bagi dari sini. Jadi hasilnya 50 min Q. Gitu. Nah, AR ini sama dengan P. Jadi P itu sama dengan AR.
Terus selanjutnya maksimalisasi output. Jadi eh seperti yang udah aku bilang tadi kan profit. Ada profit itu kita bisa hitung dari total revenue yang kita dapat dan juga total cost yang kita punya gitu. Kalau revenue-nya lebih banyak ya berarti kita profit. Kalau revenue-nya lebih sedikit berarti kita daripada total cost-nya berarti kita rugi gitu. Jadi untuk menghitung kalau profit atau enggaknya kita bisa mengurangkan TR dengan cost yang kita keluarkan. Nah, ini cara menghitung profit per unit, tinggal dibagi dengan unit atau key. Jadinya nanti P dikurangin ATC. Terus di sini ada juga yang namanya break even point atau ketika profitnya itu nol atau nggak profit nggak rugi gitu atau balik modal kasarannya kalau orang ngomong balik modal gitu. Jadi ketika P sama dengan nol atau ketika TR sama dengan TC. Lalu di sini ketika perusahaan berproduksi itu kan perusahaan selalu pengen dapat laba maksimum kan. Nah, laba maksimum itu dicapai ketika MR sama dengan MC. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, laba maksimum kalau misalkan di soal eh, nanya soal laba maksimum itu caranya adalah MR, marginal revenue, sama dengan marginal cost-nya. Yang sebelah ini tuh penjelasan tentang laba maksimum, kenapa dia tuh bisa MR sama dengan MC gitu. Jadi ini kayak equation matematikanya nggak perlu dipahamin, sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian tahu kalau MR sama dengan MC itu laba maksimum. Kita lanjut ke latihan, belum latihan soal. Kita lanjut ke competitive market sebelum ke latihan soal. Jadi di UTS ini yang bakal dibahas untuk pasar itu cuman pasar persaingan sempurna atau competitive market. Bisa digambarkan melalui kurva competitive market. Jadi ketika P lebih dari average total cost, dia tuh berarti uh, dia tuh akan laba, dia akan profit. Ketika P kurang dari ATC, dia tuh bakal rugi. Nah, daerahnya itu adalah daerah ATC ke P. Jadi daerah ini dari ATC ke harga. Ini daerah loss-nya. Nah, kalau kalau profit berarti ATC-nya tuh bakal di bawah gini, di bawah kurva P-nya di situ. Gitu. Nah, keputusan produksi. Keputusan produksi itu saat apa sih? Keputusan produksi itu saat harga lebih dari average variable cost itu kita bisa lanjut buat produksi. Tapi ketika harga kurang dari average variable cost, kita tuh lebih baik buat kayak ya udah shutdown aja, nggak usah lanjut buat produksi gitu. Nah, ini agak teori banget. Jadi eh, ini sebenarnya udah dibahas di PS1 gitu. Mungkin nanti gue akan pendalamannya ke latihan soal. Nah, di pasar kompetitif itu juga salah satu sifatnya itu free entry dan juga exit. Apa sih maksudnya free entry dan exit itu adalah jadi lama-kelamaan di long run pasar persaingan sempurna itu bakal zero economic profit. Jadi ATC itu bakal di sini gitu, nggak ada profitnya. Tapi maksud dan nggak ada profitnya itu bukan dia nggak profit sama sekali ya, tapi dia tuh bakal uh, economic profitnya tuh bakal nol gitu, zero. Nah, eh, jadi prosesnya itu, jadi kan ketika di short run, pasar persaingan sempurna tuh eh,
ATC kurang ATC kurang dari harga kurang dari ATC. Harga lebih dari ATC. Jadi pada saat short run, pasar persaingan sempurna tuh harganya lebih dari ATC. Jadi firm-firm atau eh, rumah produksi itu kan bakal laba kan. Ketika laba, orang-orang atau perusahaan-perusahaan lain tuh bakal masuk ke pasar karena oh ini tuh ketika kita produksi ini dia tuh bakal bakal profit loh. Jadi banyak orang berbondong-bondong buat masuk ke pasar. Jadi banyak produsennya. Nah, ketika banyak produsen itu masuk, maka harganya itu akan turun kan. Jadi keseimbangan yang baru itu bakal turun, harganya akan turun. Jadinya di titik di garis merah ini. Jadi persamaannya di D sama dengan P-nya, sama dengan AR-nya, sama dengan MR-nya itu di sebelah sini. Nah, karena itu berlangsung repetitif, jadi di long run pasar persaingan sempurna tuh bakal zero economic profit gitu. Jadi ada banyak perusahaan yang masuk, ada yang keluar, masuk keluar. Jadi lama-kelamaan yang bakal bertahan di pasar tersebut itu uh, adalah perusahaan yang mendapatkan zero economic profit di long run-nya. Gitu sebenarnya prosesnya. Kenapa uh, pasar persaingan sempurna itu free entry dan juga exit gitu. Oke, mungkin sebelum gue masuk ke soal, apakah ada yang mau ditanyain? Lalu persamaan biaya untuk tiap perusahaan yang mau produksi es krim adalah eh, C sama dengan ini. Jadi kita bisa tulis fungsi produk. Lalu kita juga disuruh untuk menentukan produksi. Jadi di soal A kita hitung pada saat kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan itu kan terjadi ketika QD sama dengan QS kan. Jadi kita tinggal masukin persamaannya aja. Berarti 8.000 dikurangi 200P sama dengan 800P ditambah 1000. Nah, ini bisa kita hitung, ini 7.000. Terus ini berarti eh, berapa? 1000 ya, 1000 P ya. Karena 800 ditambah 200 di 1000 P. Nah, P-nya itu P keseimbangan itu sama dengan 7. Nah, untuk cari Q-nya tinggal kita masukin aja ke persamaannya. Di 8.000 dikurangi 200 kali 7. Ini Q-nya dapat 6.600. Gitu. Ini P-nya kita dapat. Terus kita juga disuruh menghitung cost-nya. Kita disuruh, profit, keuntungan yang diperoleh oleh tiap produsen es krim. Nah, eh, oke, jadi yang pertama kita, eh, oke, jadi untuk ngitung profit, kan dia bilang di sini tuh dia bilang tiap produsen es krim kan.
Tapi QS atau quantity of supply keseimbangan ini tuh bukan menggambarkan satu perusahaan, tapi ini tuh quantity semua perusahaan. Quantity semua perusahaan. Makanya kita nggak bisa pakai ini untuk menghitung profit. Jadi kita harus cari tahu dulu profit yang diproduksi oleh tiap perusahaan. Caranya gimana? Kita bisa pakai laba maksimum. Nah, ketika MR sama dengan MC, itu kan MR kan sama dengan MR kan dipasang persaingan semula kan ini kan. D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Jadi bisa ditulis juga P itu sama dengan MC. Nah, oke. Jadi P-nya itu kita dapat 7, MC-nya kita dapat dari eh, dari kita dapat dari eh, turunan fungsi C ini. Jadi kalau diturunkan dia tuh bakal jadinya 1/100 dikali 2 dikali Q gitu. Jadi ini kan eh, bisa kita iniin kan. Jadi ini 50. Jadi Q yang baru itu sama dengan 50 kali 7. Berarti Q tiap produsen itu sama dengan 350. Gitu. Nah, untuk nyari, jadi kita udah punya informasi tentang harganya dan juga kuantitasnya. Jadi kita bisa masukin rumus untuk mencari profit. Profit itu kan sama dengan TR dikurangi dengan total cost. Jadi TR-nya itu P dikali Q tiap perusahaan, satu perusahaan dikurangi eh, TC atau total cost. Total cost-nya itu ini kan total cost. Fungsi yang awal 1000 ditambah Q kuadrat per 100. Nah, kita masukin 7 kali 350 dikurangi 1000 ditambah 350 kuadrat dikali 100. Jadi ini kalau misalkan nanti dihitung, tuh dapat hasilnya profitnya sama dengan 225. Gitu. Ini untuk pertanyaan yang A. Oke. Selanjutnya untuk yang B. Apakah dalam jangka panjang akan ada perusahaan es krim baru yang masuk ke dalam industri atau justru ada perusahaan es krim lama yang keluar dari industri? Jelaskan alasan Anda dan gunakan analisis grafis untuk mendukung jawaban Anda dan jelaskan pula akibat dari tindakan entry exit tersebut. Nah, ini yang sudah aku jelasin tadi, yang di bagian ini. Jadi ketika eh, pasar persaingan sempurna di long run itu terjadi free entry dan exit akibatnya zero economic profit. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan B, kalian bisa gunakan grafik ini, bisa dijelaskan, dan juga bisa kalian deskripsiin. Awalnya ketika satu perusahaan itu banyak yang profit, maka orang-orang firmnya itu akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam pasar. Tapi ternyata pas karena terlalu banyak firmnya, jadi P-nya itu kan turun. Jadi kuantitas yang dijual tuh juga bakal turun, lalu profitnya juga akan turun. Maka ketika profitnya turun, firmnya jadi keluar lagi. Nah,
yang repetitif ini jadinya nanti at the end, di long run itu akan zero economic profit, akan seperti ini kurva PPS di long run gitu. Itu untuk B. Mungkin kalau untuk B, eh, nanti bakal aku coba jawab, tapi eh, nggak sekarang ya. Nanti aku bakal drop di Bitly-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang C. Jika harga es krim per cup turun menjadi $4, apakah dalam jangka pendek perusahaan di dalam industri tetap memproduksi es krim? Dan jelaskan, jika perusahaan tetap memproduksi es krim, berapa cup yang akan diproduksi oleh tiap perusahaan? Oke, jadi ini tuh apakah perusahaan itu memutuskan untuk produksi atau enggak? Nah, untuk memutuskan dia produksi atau enggak, itu syaratnya ini yang udah aku tulis di awal. Ketika P lebih dari AVC, itu perusahaan bisa melanjutkan untuk produksi. Ketika P kurang dari AVC, itu perusahaan lebih baik nggak melanjutkan produksi atau shutdown. Nah, caranya adalah untuk yang C, itu diketahui P-nya itu kan 4. Sedangkan perusahaan itu produksi ketika laba maksimum atau MR sama dengan MC. MR itu kan sama kayak D sama dengan P sama dengan AR. Jadi di sini bisa aku tulis P itu sama dengan MC kan. Ini 4 sama dengan MC. Nah, sebenarnya ini tuh cari cari ininya apa? Cari si AR tadi sebenarnya buat bukan AR, sorry, AVC. uh, Average Variable Cost. Jadi MC di sini kan tadi eh, MC kan sama dengan Q dibagi 50 kan. Yang ini. Nah, Q-nya berarti MC-nya itu Q dibagi dengan 50. Jadi Q-nya itu sama dengan 200. Nah, kenapa kita harus nyari Q dulu? Karena rumus dari AVC itu kan variable cost dibagi dengan Q kan. Sedangkan kita udah punya AVC, variable cost dibagi Q. Nah, kita udah punya si eh si variable cost-nya. Jadi, ini tuh VC dibagi Q, ini tuh variable cost-nya 4, kuantitasnya 100. Ya, benar. Terus, dia tuh Q-nya, jadinya Q-nya itu berarti, oh sorry, sorry. Ini tuh maksudnya gini. Itu Q dibagi 100, terus karena eh, Q-nya itu 200, jadinya itu 200 dibagi dengan 100. Maka AVC-nya itu sama dengan 2. Jadi kita kan udah tahu P-nya itu sama dengan 4 dan AVC-nya itu sama dengan 2. Jadi kesimpulannya P-nya itu lebih dari AVC karena P-nya 4 itu lebih dari 2. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan itu lebih baik produksi gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke yang D.
Nah, untuk yang D, di soal berapa harga es krim terendah yang bisa ditolerir perusahaan agar terus berproduksi. Jadi, syarat produksi, tadi kan P-nya itu harus lebih dari AVC kan. Jadi kita bisa tulis kalau P-nya itu harus lebih dari AVC yang udah kita eh, cari tadi, itu kan sama dengan Q sama dengan 100. Nah, Q-nya itu kita dapat dari Q yang udah kita cari di awal tadi, Q perusahaan yang 350 ini. Q kuantitas per perusahaan. Jadinya dia tuh berarti P-nya 350 dibagi dengan 100. Jadi P itu harus lebih dari 3,5. Jadi syaratnya adalah harganya itu harus lebih dari 3,5 untuk dia bisa meneruskan produksi atau enggak. Gitu. Oke. Sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kalau nggak ada, aku lanjut ke bab terakhir, atau bab kebijakan pemerintah. Jadi, kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi kurva demand dan juga supply. Yang pertama, ada tax per unit atau pajak. Jadi, ketika ada pajak, itu dia tuh bakal efeknya ke kurva supply. Jadi ketika ada pajak yang dibebankan ke ke kuantitas yang kita jual, itu dia akan menggeser kurva supply ke kiri. Jadi kurva supply-nya itu akan bergeser ke kiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya perusahaan itu atau produsen itu nggak bakal bisa produksi di titik optimumnya karena ada beban pajak tadi. Nah, ketika dia nggak bisa memproduksi di titik keseimbangan, oh my God, bentar. Ketika dia nggak bisa produksi di titik keseimbangan, maka yang terjadi pasar tuh nggak mencerminkan eh, yang optimum gitu. Jadi terdapat DWL atau deadweight loss. Itu ada ada eh, kesempatan atau ada keuntungan yang hilang gitu, yang nggak bisa diperoleh konsumen ataupun produsen. Kalau misalkan titik optimumnya itu kan surplus konsumen di sini kan. Jadi nggak ada keuntungan yang hilang gitu. Kursus produsen juga ada di sini. Nah, ketika ada tax per unit karena dia menggeser kurva supply ke kiri, maka ada DWL atau deadweight loss di sini. Nah, kurva surplus konsumen juga akan berkurang akibat kebijakan ini. Kurva surplus konsumen itu akan ada di daerah A, sedangkan surplus produsen itu ada di daerah B. Nah, ini di daerah B dan C ini apa? Ini tax revenue atau keuntungan dari tax yang masuknya bukan ke konsumen atau produsen, tapi masuknya ke pemerintah. Gitu. Jadi kurva, jadi nggak pasar tuh nggak apa ya, konsumen dan produsen itu nggak dapat surplus yang optimum karena adanya kebijakan tax per unit gitu. Ada surplus yang hilang dan juga ada eh, pemasukan atau keuntungan yang didapat oleh pemerintah gitu. Nah, selanjutnya ada kebijakan selling price. Jadi, kebijakan selling price ini itu kebijakan yang melindungi konsumen. Jadi, C konsumen. Jadi, dia tuh melindungi konsumen. Walaupun namanya selling price, tapi dia tuh adanya di bawah.
titik keseimbangan. Jadi dia itu berusaha untuk menurunkan harga, karena kan awalnya harga dari sini ya. Jadi dia berusaha menurunkan harga untuk eh, untuk menguntungkan konsumen. Tapi apa akibatnya? Akibatnya ya kuantitas yang diproduksi itu nggak sebanyak yang sebelumnya gitu. Jadi harusnya dia perusahaan dengan harga ini bisa berproduksi di daerah Kiang ini karena harganya turun jadi perusahaan itu nggak bisa memproduksi lebih banyak. Tapi di sini surplus konsumennya itu eh, akan bertambah dari A ke B dan juga tapi surplus produsennya itu akan berkurang. Di sini juga ada yang namanya dead weight loss atau keuntungan yang nggak masuk ke konsumen ataupun yang nggak masuk ke produsen gitu. Terus yang selanjutnya floor price. Kalau floor price dia tuh melindungi produsen. Jadi karena harga di pasar terlalu murah, dia tuh eh, meningkatkan harganya untuk melindungi produsennya. Jadi harusnya di pasar itu dihargai di sini, tapi karena untuk melindungi konsumennya, dia tuh naik harganya. Tapi demand-nya juga akan turun karena ya harganya naik gitu. Jadi orang-orang nggak bisa afford di harga yang baru gitu. Nah di sini surplus produsennya ada di daerah B dan C. Ini ada surplus produsen, terus surplus konsumennya dia berkurang dan juga ada deadweight loss atau keuntungan yang hilang. Kalau misalkan di soal ujian tuh biasanya disuruh eh, disuruh menghitung daerah deadweight loss-nya atau surplus konsumennya atau surplus produsennya. Jadi mungkin notes-nya teman-teman harus paham sih. Kalau misalkan ada selling price itu IWL-nya ada di daerah mana, terus kayak surplus konsumennya ada di daerah mana dan sebagainya. Gitu. Nanti kita ada latihan soalnya. Nah, kalau yang ini impor dan tarif impor. Nah, impor itu kan sebenarnya terjadi karena harga di domestik atau harga di dalam eh, negeri itu lebih mahal dari harga yang ada di luar. Ketika harga domestik lebih mahal dari harga di luar, maka ya otomatis kita bakal beli barang yang kita inginkan itu di luar kan. Makanya barang-barang impor itu bakal masuk ke dalam negeri. Jadi ini dinotasiin di garis PL ini. Nah, ketika di garis PL ini. Nah, di sini bisa dijelasin bahwa quantity of demand dari ini tuh mencerminkan key dari luar, sedangkan quantity of supply-nya itu mencerminkan quantity domestik gitu. Nah, terus pemerintah nggak bisa dong cuman diem aja buat me- buat merespon impor ini karena ya pasti nanti pemerintah harus memproteksi gitu barang yang masuk. Kita harus ngasih pajak kepada tarif impor. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di ketika pemerintah mengenakan tarif, barang yang masuk itu nggak bakal sebanyak sebelum ketika ada tarif impor karena ketika ada tarif barang yang masuk kan jadi lebih mahal kan jadi dia tuh bakal menaikkan PL-nya itu ke atas karena harganya itu P ditambah T jadi kayak harganya itu udah termasuk T jadi barangnya itu nggak sebanyak sebelumnya jadi barangnya itu geser ke sini. Jadi keluarnya itu hanya area yang diarsir biru ini tuh mencerminkan DWL. Jadi DWL-nya ada 2 titik. Sedangkan eh iya benar ada di 2 titik ini. Gitu. Nah, terus kita lanjut eh ke latihan soalnya. Jadi di sini
Oke, jadi di sini ada informasi harga PS itu sama dengan 7 ditambah Ki. PD itu sama dengan 16 dikurangin 2 Ki dan teksnya itu 3 per unit. Jadi ini kebijakan teks per unit ya. Nah, terus ditanya berapa harga dan Ki sebelum dan sesudah pajak. Oke, jadi kita tulis dulu sebelum kondisi sebelum pajak equilibrium, sebelum pajak. Nah, equilibrium sebelum pajak itu berarti PD sama dengan PS sebelum ada pertambahan teks. Jadi 7 ditambah Ki sama dengan 16 dikurangi 2 Ki. Oke. Jadi Ki-nya nanti itu dapat Ki keseimbangan sebelum pajak itu dapat 3, terus P-nya itu 7 ditambah 3 itu sama dengan 10. Nah, ini sebelum pajak. Kita hitung equilibrium setelah pajaknya. Setelah pajak. Nah, tadi kan ketika ada pajak per unit, dia tuh akan eh, akan mempengaruhi kurva supply kan. Jadi PS yang baru tuh nggak bakal 7 plus Ki aja, tapi ditambah dengan pajak per unit. Jadi ditambah dengan T atau 3. Jadinya PS-nya itu 7 ditambah Ki ditambah T. Oke, jadi 10 ditambah Ki. Oke. Nah, PD sama dengan PS yang baru itu sama dengan 16 min 2 Ki sama dengan 7. Di Ki-nya sama dengan Ki keseimbangan. Itu nanti hasilnya sama dengan 2. Terus P-nya itu sama dengan 10 ditambah 2 itu sama dengan 12. Gitu. Jadi eh, keseimbangan yang baru itu adalah Ki sama dengan 2 dan P sama dengan 12. Oke. Nah, ditanya juga kalau misalkan perubahan terhadap surplus konsumen itu berapa gitu. Kalau misalkan ditanya ya daerah surplus konsumen. Nah, tadi mungkin aku copy paste dari sini aja. Nih, jadi kan ketika awalnya kan surplus konsumen itu ada di daerah A, B, C ini kan sebelum adanya tarif pajak. Tapi setelah adanya tarif tarif pajak per unit, dia tuh bakal ada di eh, daerah daerah A aja gitu. Jadi kita kita hitung berapa sih surplus konsumen yang hilang gitu. Awalnya dari A, B, C, menjadi cuman A doang. Kita ngitung B plus C-nya tuh berapa gitu. Surplus konsumen yang hilangnya tuh berapa. Jadi kan kita udah dapet tuh Ki sebelum pajak itu kan di sini ini ada 3 kan. Ini 3, terus price-nya itu 10. Nah, setelah pajak, Ki yang baru itu 2 dan juga P yang baru itu 12. Oke, nah dari sini kita bisa hitung daerah B dan C-nya. Caranya pakai rumus, ini pakai rumus
Ini tuh persegi apa ya? Eh, Trapesium. Jadinya daerah yang B dan C ini kan. Jadi kita pakai rumus jumlah sisi sejajar. Kalau teman-teman ingat dikali setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi jumlah sisi sejajarnya itu kan titik ini ke sini kan. Ini sama dengan 2 ditambah ini ke sini itu 3 dikali setengah dikali tinggi. Tingginya itu daerah ini, T2. Di tinggal dikali aja di 5. Jadi kalau surplus konsumen yang hilang itu jumlahnya 5. Gitu. Mungkin sampai sini adakah yang mau ditanya sebelum eh, materinya udah? Kalau nggak ada, mungkin aku bisa akhiri sampai di sini. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bakal deep down lagi ke soal-soal yang terbaru. Gitu. Oke, mungkin aku kembaliin ke Kesma lagi ya. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Ra dan teman-teman semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pada malam hari ini. Eh, Sebelum keluar dari Zoom, mohon untuk mengisi absensi yang sudah dicantumkan di kolom komentar.